Untuk melengkapi tugas akuntansi manajemen dengan judul Activity Based Costing atau ABC dan Activity Based Management atau ABM oleh kelompok 4 dengan anggota kelompok Hairun Mansyah, Kurnia Dewi, dan Marta Paulina Pasaribu. Definisi Activity Based Costing menurut V. Wiratna Sujawerni, sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Activity Based Management menurut Siregar DKK merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau value produk atau jasa untuk konsumen, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Activity Based Management mengandalkan Activity Based Costing sebagai sumber informasinya. Activity Based Costing timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas. Untuk menghasilkan produk secara akurat, didorong oleh persaingan global, advanced manufacturing, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market-driven strategi. Activity Based Management menekankan pada perbaikan proses yang menentukan kinerja suatu pekerjaan tertentu. Perbaikan proses berarti perbaikan bagaimana suatu aktivitas dilakukan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah pengelolaan aktivitas dan bukan biayanya. Fungsi Activity Based Costing untuk membantu perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan terkait harga pokok perjualan dan berbagai sumber daya penyusunnya. Tujuan Activity Based Costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Tujuan Activity Based Management menurut Supriyono, tujuan ABM dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki dua tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki laba dengan memberikan nilai pelanggan. Tahapan penerapan Activity Based Costing: mengidentifikasikan biaya sumber daya dan aktivitas, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, membebankan biaya ke objek biaya. Penerapan Activity Based Management menurut Supriyono, Activity Based Costing memberikan informasi dan Activity Based Management menggunakan informasi ini dalam berbagai analisis yang didesain untuk menghasilkan perbaikan yang berkesinambungan. Jadi setelah menerapkan Activity Based Costing, perusahaan kemudian melakukan Activity Based Management secara luas. Dengan menerapkan Activity Based Management ini, maka nilai yang diterima pelanggan akan lebih bernilai. Keunggulan Activity Based Costing dengan tradisional costing method. Activity Based Costing menggunakan cost driver yang lebih baik dibandingkan traditional costing sehingga memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dalam penentuan harga pokok. Activity Based Costing menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk menentukan berapa besar overhead pabrik yang dialokasikan pada suatu produk tertentu, sedangkan traditional costing mengalokasikan biaya overhead berdasarkan satu atau dua basis alokasi saja. Activity Based Costing membagi konsumsi overhead ke dalam 4 kategori, sehingga memberikan informasi biaya yang lebih relevan. Berikut adalah perbedaan dalam penentuan Activity Based Costing dan Traditional Costing Method. Aplikasi Activity Based Costing dan Activity Based Management dalam operasional studi kasus. Banyak perusahaan mengolah aktivitas-aktivitas ke dalam 4 kategori: unit level, product level, batch level, dan facility level. Berikut adalah contoh kasus untuk perusahaan Interman yang memproduksi dress dan casual dengan overhead yang sama, yaitu $5.730.000 dengan unit produksi 650.000 untuk dress dan 120.000 untuk casual suit, di mana overhead dari masing-masing produk adalah $8.20, tenaga kerja langsung $6.8, dan total cost per sheet adalah $22.167 dengan gross margin $8.84. Presiden, direktur, atau pemilik merasa bahwa penghitungan biaya untuk tenaga kerja dan bahan baku sudah benar, tapi untuk overhead seharusnya dialokasikan dengan jumlah yang tidak sama kepada setiap produk. Untuk itu, Rebecca Lynch menelusuri biaya overhead dengan menggunakan sistem Activity Based Costing. Berikut adalah penghitungan Activity Based Costing untuk unit level, di mana dari overhead $5.730.000 dialokasikan sebesar $1.296.000 untuk unit level activity. Berikut adalah penghitungan tabel untuk unit level activity. Berikut adalah penghitungan tabel untuk batch level activity.
Berikut adalah penghitungan untuk product level activity. Berikut adalah penghitungan untuk facility level activity. Pada gambar berikut merupakan ikhtisar alokasi biaya overhead dengan menggunakan sistem activity based costing pada perusahaan Intermensheet. Perbedaan dalam gross margin disebabkan oleh alokasi biaya overhead. Pada sistem tradisional, biaya overhead dialokasikan dalam jumlah yang sama, baik untuk dress maupun casual, sedangkan pada activity based costing, biaya overhead dialokasikan untuk dress sebesar $5,29 dan casual sebesar $17,75. Undercosting dan overcosting gross margin untuk casual skate dengan menggunakan alokasi biaya overhead berdasarkan activity based costing menunjukkan kerugian sebesar $1,75. Hal ini disebabkan harga jual produk casual berdasarkan penghitungan yang menggunakan sistem tradisional yang menggunakan alokasi biaya overhead tarif tunggal. Jika Intermen menaikkan harga casual tetapi perusahaan kompetitor mempunyai harga jual sebesar $31, tentunya pelanggan akan beralih membeli casuals kepada perusahaan kompetitor. Untuk mengatasinya dapat mengadopsi strategi target pricing. Pada tabel 2 dan 3 mengindikasikan bahwa biaya batch level dan biaya produk level untuk casual secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan dress. Perusahaan seharusnya mengurangi biaya desain mode dibandingkan dengan mempertahankan posisi trendsetting. Alokasi biaya overhead berdasarkan tarif tunggal tidak hanya undercost untuk lini produk casual, tetapi juga overcost untuk lini produk dress, sehingga produk untuk harga jual dress menjadi overpriced. Kesimpulannya, activity based costing membantu perusahaan mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga pokok tradisional. Activity based management memfokuskan pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Activity based costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Banyak pengusahaan mengelola aktivitas ke dalam 4 kategori untuk memperbaiki penelusuran biaya. Activity based management adalah pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai value tersebut. Dengan activity based management, suatu perusahaan dapat melakukan evaluasi biaya dan nilai dari suatu aktivitas proses sehingga teridentifikasi peluang terjadi dalam posisi kompetitif dan meningkatkan efisiensi proses.